Wilayah Katarina ini dari wilayah B, tepatnya dari lingkungan B5 dan B6. Berbatasan dengan wilayah Jeanne d'Arc, wilayah Damianus, dan wilayah Lucia. Di sini ada beberapa foto, ini dari K1 mereka melakukan kunjungan ke Panti Jompo di Kediri. Ini ada kunjungan ke Seminari Tinggi di Malang. Kalau tempat yang sering dipakai umat untuk berkegiatan, itu kita ada yang namanya Sekolah Mandala atau biasa disebut Mandala School ya. Pak, boleh dijelasin nggak apa yang menjadi motivasi Bapak menjadi Kawil Wilayah K? Lalu mungkin ada tips atau hal-hal yang membuat Bapak selalu semangat untuk melayani umat? Ya, kalau saya sih dipilih menjadi ketua wilayah bukan keinginan pribadi. Tetapi karena waktu itu sebelumnya saya menjabat sebagai wakil ketua wilayah, kemudian begitu ada pemilihan ketua wilayah yang baru, oleh panitia 3 saya dan beberapa orang dicalonkan menjadi ketua wilayah. Dan hasil pemilihan juga persetujuan oleh Romo Wilayah, waktu itu Romo Widoyoko ya, saya dipilih menjadi sebagai ketua wilayah. Meskipun itu bukan keinginan saya pribadi, tetapi dengan terpilihnya tersebut saya ya dengan sepenuh hati melayani umat di wilayah sesuai perutusan saya. Artinya mungkin Tuhan bekerja melalui Bapak ya, artinya melalui menjadi ketua wilayah ini ya Pak ya, puji Tuhan. Pak, mungkin selama menjadi ketua wilayah ini ada nggak kejadian lucu atau menarik yang masih jadi selalu diingat gitu Pak? Saya dilantik sebagai ketua wilayah tahun 2018. Tidak lama setelah pelantikan tersebut, wilayah kami ini mendapat tugas untuk merayakan pentahbisan Romo Freddy, yaitu mengadakan pesta umat. Romo Freddy itu dari paroki KR juga atau gimana Pak? Oh iya, Romo Freddy ini dari KR. Cuman dia ini kebetulan tinggal di wilayah kami, yaitu tepatnya di lingkungan K3. Dan uniknya juga kedua orang tua Romo Freddy ini bukan dari keluarga Katolik. Ya, tugas sebagai panitia untuk mempersiapkan pesta pentahbisan ini bagi saya ya cukup menantang karena pertama koordinasi dengan pengurus-pengurus wilayah, lingkungan bisa dibilang masih baru. Kemudian pesta pentahbisan ini kalau biasanya yang dilakukan itu adalah diselenggarakan dan mengundang umat di wilayah saja. Tetapi kali ini Romo Paroki yang baru menghendaki pesta ini untuk umat di seluruh paroki. Artinya acaranya besar banget Pasti ya Pak? lebih besar dan koordinasinya lebih ribet. Apalagi Bapak juga masih baru ya Ya Pak? benar. Dan saya harus melakukan koordinasi dengan Banyak pihak. seksi-seksi lain maupun mereka yang terlibat di paroki, baik itu seksi liturgi, OMK, maupun dengan Romo sendiri. Juga mereka yang akan dirayakan pesta pentahbisannya tersebut. Tapi puji Tuhan acaranya lancar kan ya Pak ya? Ya, puji Tuhan semua berjalan lancar. Mungkin jadi semangat juga, maksudnya jadi belajar juga cara memimpin atau cara apa untuk Bapak ke depannya dengan adanya acara tersebut. Lalu Pak, saya ini kan di masa-masa pandemi ya Pak, di masa-masa corona lagi semua takut, semua apa, termasuk juga umat paroki Kristus Raja. Salah satunya juga pasti di wilayah K juga terkena dampaknya. Untuk di wilayah K, ada nggak langkah-langkah atau upaya-upaya atau kegiatan selama masa pandemi ini Pak? Pandemi COVID-19 ini saya kira semua mengalami dampaknya ya, terutama secara sosial maupun secara ekonomi. Secara sosial mungkin umat di wilayah kami yang pasti tidak bisa mengikuti misal di gereja, kegiatan kumpul-kumpul seperti doa lingkungan, rosario, Nggak bisa semua. semua terhenti. Jadi
karena kita patuh kepada himbauan Romo, juga pemerintah, ya kita menghentikan semua kegiatan tersebut. Kemudian secara ekonomi, ada beberapa umat di wilayah kami, itu yang berprofesi sebagai guru les, karyawan perusahaan, ataupun pengusaha catering, itu mereka bisa dibilang terhenti semua, terutama yang mereka catering di sekolah-sekolah. Iya. Sekolah tutup, otomatis mereka juga berhenti. Guru les juga. Kemudian yang di perusahaan, mereka kerjanya tidak bisa rutin seperti biasanya, nggak normal lagi. Jadi stop mereka, semua ya? Ya, yang pasti akhirnya berdampak ke penghasilan mereka. Iya. Kemudian sebagai solusinya yang mungkin bisa membantu, di wilayah membuat grup lapak online, supaya mereka yang mencoba berjualan secara online terwadai dan bisa menjangkau umat yang ada di wilayah. Dan kami juga terbantu oleh seksi PSE yang membuat grup wirausaha agar dari masing-masing wilayah yang ada di paroki ini bisa posting di sana dan jangkauan pemasarannya lebih luas lagi. Tapi Bapak sering beli juga kan dari teman-teman juga? Ya, beli juga. Oke. Nanti bolehlah Pak bagi-bagi sama saya Pak. Apanya yang dibagi? Makanan ya Pak? Oh gitu, ya. Oke Pak. Pak, lalu saya sih sangat-sangat maksudnya salut sih Pak dengan wilayah K ini, maksudnya dengan masih ada keinginan untuk bantu satu sama lain, walaupun ya kan semua serba takut ya Pak ya kayak gini, cuma masih ada keinginan untuk saling membantu. Saya salut sama wilayah K. Lalu Pak, mungkin ada pesan atau mungkin pesan-pesan lah buat Sobat KR untuk memaknai hari ulang tahun paroki ke-90 ini. Ya, perjalanan paroki kita ini kan sudah cukup lama, 90 tahun. Saya mengajak aja semua umat di wilayah, di lingkungan, supaya lebih aktif lagi untuk menyumbangkan tenaga, pikiran, juga kreativitasnya untuk mengembangkan wilayah, lingkungan, dan juga paroki kita yang tercinta ini. Nah, buat Sobat Ngobrol KR yang ada di wilayah K, sudah diajak sama Pak Joni. Jangan lupa, nih Pak Joni sudah mengajak, ayo Sobat Ngobrol KR di wilayah K bergabung dan mau ya untuk bantu-bantu di wilayah maupun lingkungan. Lalu ya ini udah di sesi terakhir, jadi saya berterima kasih sama Pak Joni selaku Ketua Wilayah K untuk waktunya, untuk wawasan yang diberikan ke saya dan Sobat KR sekalian. Lalu saya juga berterima kasih ke teman-teman Sobat Ngobrol KR yang selalu stay tune di channel ini. Ikuti terus Ngobrol KR spesial hari ulang tahun paroki dan temukan kata misteri di setiap episodenya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Kopsos KR. Ngobrol KR, bukan obrolan biasa. Saya Tasya. Saya Joni. Kami undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Mungkin teman-teman lihat magic word di sini.